Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, teman-teman peserta Tuton Universitas Terbuka yang saya banggakan. Pada kesempatan ini saya akan mencoba mengulang lagi ya web yang keempat. Sebenarnya kemarin saya sudah bikin di aplikasi Blue Button, tapi mungkin ada kendala di dalam sistem aplikasi e-learning itu, jadinya tidak tersimpan. Jadinya pada hari ini saya akan mengulang kembali ya materi tentang dasar-dasar organisasi berkas dan pengembangan aplikasi sistem basis data pada aktivitas belajar 14. Tapi sebelum kita memulai web kita yang keempat pada mata kuliah basis data, mungkin lebih baik ya, atau bagusnya kita berdoa dulu, semoga apa yang kita inginkan, kita citakan ya, dimudahkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai ya, salam semangat untuk semuanya. Semoga pada pertemuan terakhir ya untuk web kali ini teman-teman masih semangat, masih penuh ya, masih penuh rasa juang tinggi untuk menyelesaikan perkuliahannya. Ya, teman-teman peserta Tuton yang saya banggakan, pada kesempatan ini ya saya juga mengingatkan, silakan teman-teman yang belum mengupload dan mengerjakan tugasnya silahkan disegerakan ya, karena kalau tidak salah besok atau tanggal 9 kalau nggak salah ya, kalau nggak 7 itu akhir dari penguploadan berkas, biar saya juga tidak mepet ya memeriksa tugas teman-teman semua. Ya, jangan lupa yang saya ingatkan kembali, jangan sampai teman-teman tidak mengerjakan tugasnya ya. Silahkan kalau memang ada yang tidak dipahami atau kurang dimengerti, silahkan kita diskusikan di chat ya. Ya, teman-teman semua, kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar organisasi berkas dan pengembangan aplikasi sistem basis data. Ya, seperti yang teman-teman ketahui, ya, kita tahu bersama ya, apa sih fungsi ya daripada aplikasi DBMS itu. Kemarin kan teman-teman sudah mencoba ya membuat database menggunakan DBMS ya, database management system. Itu softwarenya salah satunya adalah pakai SQL gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya dari pengertiannya, DBMS ini merupakan perangkat lunak atau software untuk pengolahan basis data. Ya. Jadinya kalau teman-teman kemarin dari tugas 1, tugas 2 ya sudah mengolah basis data ya atau basis data, apakah itu dari pertama pembuatan tabel, ya, dari update atau perubahan tabel ya, memasukkan data ke dalam tabel, ya, membuat relasi, nah, itu semua adalah bentuk dari pengolahan, ya, pengolahan data yang ada di dalam basis data itu sendiri.
Selanjutnya, ya di sini yang saya bilang tadi, perangkat lunak DBMS berikan yang tentang definisi basis data dan manipulasi basis data. Ya, seperti yang saya utarakan tadi, ya, kita disediakan dengan memanfaatkan aplikasi DBMS, kita bisa memanipulasi basis data itu sendiri. Memanipulasi itu kan pasti merubah, ya. Apakah itu merubah datanya, merubah strukturnya atau skemanya, ya. Itu merupakan dari bentuk kita memanipulasi basis data. Ya, DBMS ya juga dipengaruhi oleh metode penyimpanan dan metode akses. Ya, ini kita nanti ada quality control, ya, ada, jadinya setiap orang ya pasti mempunyai, kita dengan DBMS kita bisa membuat beberapa user dengan akses yang berbeda-beda, ya. Jadinya contohnya misalkan saya ya dengan teman-teman Python, atau teman-teman mahasiswa, pasti metode akses saya ketika masuk ke e-learning ya berbeda dengan metode akses teman-teman yang mahasiswa, dan tampilannya juga berbeda ya, nanti akan kita bahas ya, atau yang sering disebut dengan skema ya, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa langkah ya, gimana sih data itu diolah atau dikelola oleh DBMS ya, kemudian disajikan kepada kita ya, untuk kita dapatkan informasi sesuai yang kita inginkan. Ya, apa saja sih ya urutan-urutan ya, bagaimana DBMS itu mengambil data atau record ya yang ada di dalam media penyimpanan seperti itu. Jadinya mungkin kalau kita bisa ilustrasikan ya menggunakan e-learning ya yang kita pakai ya, e-learning UT misalkan ya, yang kita pakai bersama setiap hari ya. Jadinya ketika kita ya ini misalnya untuk membaca record program aplikasi memanggil DBMS ya. Jadinya ketika kita memasukkan ya, ini aplikasi, program aplikasi yang kita maksud, kita ilustrasikan di sini e-learning ya, e-learningnya UT. Jadinya ketika kita memasukkan username atau password, nanti record yang kita masukkan atau data yang kita masukkan ya akan memanggil DBMS. Aplikasi ini ya, program aplikasi ini akan memanggil si DBMS. Jadi e-learningnya ya, e-learning yang tadi akan memanggil database DBMS-nya yang ada di e-learning ya, seperti itu ya. Misalnya nanti kita perintah, oh saya memasukkan username Muhammad Fahrul Razi misalnya ya dengan password saya sendiri misalkan, oh nanti si aplikasi ini akan memerintahkan si DBMS ini, ada nggak orang ya dengan username namanya Muhammad Fahrul Razi dengan password sekian ya, seperti di dalam DBMS. Nanti kemudian misalnya setelah kita pencet login ya, login, dan DBMS akan mencari nih ya, udah mencari dan mencocokkan deskripsi data yang saya masukkan tadi. Jadinya data yang saya masukkan kan tadi username-nya misalnya Muhammad Fahrul Razi, passwordnya 123 misalnya ya, sesuai dengan permintaan aplikasi ketika kita memasukkan ini ya. Nah, nanti oh ternyata ya, misalkan ternyata saya terdeteksinya ini subskemanya atau view yang akan ditampilkan adalah view untuk tutor misalnya ya. Data yang akan ditampilkan adalah view untuk tutor. Nah, selanjutnya setelah si DBMS ya, oh tadi ini ternyata ini data untuk tutor misalnya ya.
data untuk tutor, nanti akan memperoleh skema nih ya, memperoleh skema. Lalu skemanya apa dia nih, kalau dia tutor ya, tipe datanya apa saja ya, yang tadi udah benar nggak tipe datanya, misalkan dari segi username, dari segi password ya udah benar apa enggak, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu baru nih dibaca ya. Nah, dibaca, ternyata udah benar ya. Lalu kalau udah benar ya data yang saya masukkan ya, nanti DBMS lalu memerintahkan di sistem operasi untuk membaca record. Saya udah sesuai nih dari skema yang ini. Tipenya misalnya passwordnya harus 12345, ada karakter dan seterusnya. Udah sesuai ya, udah di sama DBMS udah lolos uji ya, seperti kita masuk di rumah sakit, ada satpamnya ditanyain ada pasien yang akan dijenguk dan bla 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 ya, ada beberapa prosedur. Kalau udah cocok kan biasanya kita disuruh masuk ya, sama seperti ilustrasinya seperti ini. Kalau DBMS sudah lolos nih, ternyata datanya sudah cocok ya, ada yang dimasukkan, apakah dia huruf kecil huruf besar, tipe datanya juga udah, nah baru dikasih nih ke DBMS ya. DBMS memberikan ke sistem operasi untuk membaca record ya, membaca data yang ada di dalam media penyimpanan ya. Nah, nanti setelah dia datanya udah benar ya, cek ke dalam hard disk kita ya, misalnya kayak hard disk kita akan media penyimpanannya gitu. Misalnya kalau media penyimpanan di dalam cloud ya, diperiksa cloud seperti itu ya. Nah, selanjutnya nanti media data yang ada di sini itu akan ditransfer ke media, ke buffer system ya, ke RAM lah ya, jadi dikirim, kemudian dari RAM ya, dari RAM nanti dibandingin lagi nih dengan subskema atau skema yang diminta tadi ya. Udah bener nggak yang ini ya, yang dimasukkan sih, yang diminta oleh program aplikasi di awal tadi ini ya, udah bener nggak sesuai dengan username si tutor dan passwordnya, dan skemanya adalah untuk tutor, udah bener nggak. Nah, mungkin kalau udah benar baru nih ditransfer ke aplikasinya ya, transfer ke aplikasinya. Jadinya bentuknya pasti tampilannya ya, skemanya sesuai dengan tutor ya, data tutor. Misalnya kan tadi kita ilustrasikan, contohkan data yang saya masukkan di aplikasi e-learning adalah tutor ya. Jadi nanti setelah datanya ada ya sesuai dengan skema, view-nya nanti akan ditampilin. Nah, jadinya ternyata kalau ini Muhammad Farrozi dengan password ini, dia adalah tutor. Jadi tampilannya ya, skemanya adalah seperti ini. Ya, tampilannya nanti yang bisa diakses oleh aplikasi e-learning tersebut. Ya, misalnya kalau ada error ya, nanti akan diberikan info ternyata memang ada kendala. Ya. Contohnya ya sama ya, nanti kalau teman-teman mahasiswa ya, atau teman-teman peserta tutor yang masukkan username sama passwordnya pasti tampilannya berbeda ya, subskemanya pasti berbeda, seperti itu dia. Jadinya ada proses input, proses sama output ya. Input kita yang kita mintakan tadi, kalau di DBMS yang di awal ya, kita minta datanya ya tutor, kan mesti nggak tahu tuh kalau kita itu tutor apa enggak, tapi dia taunya kita tutor apa enggak dengan mengecek data ya, atau skema dan skema yang sudah kita simpan di dalam database. Nah, itu aja, hanya tinggal memeriksa dan memanggil saja ya. Seperti itu ya. Apa sih kriteria dari DBMS, Database Management System ya? Physical data independen ya, physical datanya independen yang berdiri sendiri. Apakah itu yang physical data itu maksudnya seperti misalnya data yang bisa kita sentuh ya, kita sentuh
yang bisa kita gunakan, ya, yang bisa kita gunakan, dan memang kita dia tiap hari, ya. Nah, ini misalnya tuh yang bisa kita misalnya teman-teman membuat KRS, ya. Nah, misalnya yang atau apa ya, kalau di tempat saya ada kampus misalnya dia masih KRS-nya offline, ya. Jadi ngisi ya seperti biasa, ya. Mungkin kalau teman-teman udah online, ya. Nah, ini physical data, ya, itu yang contoh sekilas ya. Jadi dari proses physical data yang independen, misalkan juga alur proses. Kalau alur proses, ya itu nanti masuk di logical data, ya. Artinya kalau dosen alurnya seperti ini, misalnya dalam mengakses e-learning, ya. Kalau mahasiswa logical datanya atau subskemanya atau tampilan yang bisa diperoleh oleh mahasiswa nanti seperti ini. Ya, itulah maksudnya aturannya itu sendiri yang dimaksudkan dengan logical data. Contoh misalnya kalau dibuatkan aturan, oh kalau mahasiswa tampilannya dia seperti ini, dia nggak bisa menilai, ya, misalnya menilai tugasnya, ya. Ya, aneh sekali nanti kalau mahasiswa yang mengupload tugasnya sendiri dan menilainya sendiri, kan jadinya. Jadi misalnya mahasiswa bisa hanya bisa menilai performa dosen, misalnya apakah dari penyampaian atau apa namanya, cara menyampaikan itu mungkin bisa dinilai, ya. Misalnya untuk nilai sendirian tidak bisa, pasti punya aturan-aturan sendiri seperti itu. Kita yang menentukan aturannya. Sebenarnya dengan DBMS, ya, akses data, kita bisa mengakses data menjadi lebih cepat. Juga dengan pencarian data, ya, kita pasti lebih cepat. Ya, maksudnya seperti apa, ya, yang poin 3 dan poin 4 kita bisa yang ini, ya, kita bisa lihat saja, ya, di depan kita sehari-hari. Kita bisa bayangkan kalau semua data mahasiswa UT, ya, mahasiswa UT ditulis masih dalam bentuk dokumen, ya, alangkah capeknya nanti yang bagian TU misalnya, ya, tata usaha, bagian akademik misalnya, kepegawaian, ketika ada data satu aja data mahasiswa yang salah, misalnya ketika KRS atau KHS, atau ketika data penilaiannya apakah itu UAS, UTS, itu ada yang satu yang salah, ya. Artinya mungkin di satu prodi misalnya nanti ada satu data yang salah, terus jumlah mahasiswanya 1000, ya. Saya nggak bisa bayangkan kalau dokumen begitu banyaknya, ya, harus dicek satu-satu, ya, harus dicek satu-satu hanya untuk satu kesalahan. Gimana kalau banyak, ya, misalnya itu baru kita ngitung satu mahasiswa, tapi kalau banyak mahasiswa yang melakukan kesalahan, misalnya dalam penginputan data mau dikoreksi, otomatis ya akan dibongkar lagi, ya. Tapi beda kalau kita simpan di dalam datanya itu dalam bentuk digital, ya. Apalagi dengan akses data yang cepat, ya, ini tidak, kalau yang tadi, kalau yang manual kita menghabiskan waktu beberapa jam, ya, untuk hanya membenarkan satu dokumen, ya, dengan menggunakan DBMS kita hanya memberikan beberapa detik saja, ya. Malahan nggak sampai 1 detik, ya, kita bisa mencari data tersebut seperti itu, ya, dan manfaat atau kriteria dari DBMS itu sendiri, ya. Sama, ya, tentang kita ambil contoh misalnya di supermarket, ya, yang poin 3 sama poin 4, ya, kita bisa membayangkan kalau misalkan, ya, dalam 1 bulan sebuah supermarket misalnya yang sudah, misalnya dia masih manual, ya, masih manual dalam
penjualannya, ya penjualannya misalnya satu hari dia rata-rata punya transaksi 100 transaksi, ya kita minimal atau 10 transaksi aja minimal, misalnya 10 hari. Nah, kalau kita hitung 30 hari, ya otomatis berarti 10 kali 30 ya udah ada 300 transaksi. Kalau kita kalikan misalnya 1 tahun, ya sekitar 3.600, ya 3.600 transaksi. Misalkan kalau ada satu aja orang yang komplain misalnya, ya misalkan kalau di yang manual biasanya kan punya 2 nota tuh. Ya, biasanya nota yang satu disimpan, nota yang satunya lagi dikasih ke orang, atau ya biasanya ditulis satu-satu, terus ditulis di nota, lalu orangnya juga menulis di buku besar untuk dokumentasi, ya. Itu baru kita lihat tuh ribet sekali, ya, harus menulis 2 kali, ya, memerlukan banyak waktu, ya, dan tempat juga. Dan juga nanti misalnya ada eh, kesalahan, ya pasti si penjual ya akan bingung juga tuh nyarinya nanti datanya, ya, karena kan biasanya hanya berdasarkan tanggal saja. Kalau dia nulis namanya, ya, nama orang yang beli siapa, misalkan si A balik lagi nih, ternyata setelah sekian bulan misalnya dia baru lihat notanya ternyata salah subtotalnya, dia balik lagi misalnya ke toko tersebut mau ngecek, oh ternyata ini uang saya masih ada di sini, saya mau ambil ini berdasarkan notanya. Ya pasti otomatis kan si penjual pasti juga akan ngecek tuh, kalau ya ditulis tuh namanya siapa, barangnya yang mana, kan dia tidak tahu kalau hanya berdasarkan tanggal. Tapi kalau dengan memanfaatkan ini, siang tadi tuh ya bisa terselesaikan dengan cepat. Ya, ini juga ada yang 5, standarisasi data. Dengan kita memanfaatkan DBMS, kita bisa membuat standarisasi data, ya. Apakah itu standarisasi data ini kan bentuknya banyak, ya. Kita juga bisa, kita juga bisa membuat standarisasi data itu seperti misalnya kayak seperti NIK, ya, yang kita punya di KTP, ya, itu kan NIK. Ya, misalnya standarisasi datanya NIK itu hanya boleh 12, ya, 12 atau 14, saya lupa jumlah NIK berapa karakternya. Itu kan bentuk dari kita membuat standarisasi data, ya. Misalnya juga ketika mahasiswa, ya, tidak mengerjakan salah satu tugas, nanti langsung dapat E misalnya. Nah, itu udah standarisasi juga kan, by sistem nanti dinilai, ya, apakah nanti mana teman-teman yang sudah mengumpulkan tugas, ya, dan yang belum. Nah, itu juga kita udah standarisasi, bikin standar baru, ya. Ini kan by sistem aja nanti teman-teman yang nilai, nggak diperiksa satu-satu, ya. Bisa pajaknya sudah mengumpulkan apa tidak. Nah, seperti itulah, ya, contohnya. Yang selanjutnya, ya, DBMS RTMS itu bisa dipakai oleh high level programmer interface. Ya, jadi contohnya seperti ini nih, ya, e-learning, ya, e-learning, ya, ini kan juga bisa dipakai menggunakan DBMS, ya. Ya, sorry. Jadinya saya kayak UT, ya pasti menggunakan DBMS juga, ya. Karena ciri-ciri DBMS itu ya pasti dipakai oleh high level programmer interface. Jadinya yang punya tampilan, ya, tampilan lain, karena nggak elok sekali, ya, kalau si pengguna atau user ketika mengakses data, ya, menggunakan query, ya, karena nggak semua user itu paham tentang query, ya. Kita lihat saja misalnya di supermarket yang sudah menggunakan high level programming interface,
Jadi penggunanya, usernya itu nggak harus paham tentang query ya. Ya kalau paham cara penggunaannya aja ya. Sama seperti bukannya saya di sini saya punya apa namanya supermarket namanya Sinar Bahagia misalnya, dan semuanya itu nggak ada yang programmer juga jadi kasirnya kan gitu kan. Kasir juga menggunakan ya yang high level programmer interface nih. Dia nggak paham query tapi kok bisa memanggil data atau mengecek data yang ada di dalam database ya. Kalau kita kan pasti select bla 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 baru ketemu datanya ya ya. Nah, tapi ya itulah fungsinya, makanya DBMS bisa digunakan, bisa dikombin dengan high level program interface. Jadinya user yang tidak awam, ya, yang tidak paham atau yang tidak mengerti juga bisa menggunakan DBMS ini. Nah, itu kelebihannya. Ya, kita menggunakan DBMS. Orang yang nggak paham, yang awam pun, ya, nanti bisa memanfaatkan DBMS melalui high level programmer interface. Ya, integrity control ya, apa sih manfaat selanjutnya dari DBMS itu ya. Dalam DBMS kita bisa membuat integrity control ya, seperti yang kita bahas, sebelumnya ada skema, ada subskema ya. Jadinya dengan memanfaatkan integrity control ya, kita bisa memilah ya, kita bisa membuat tahapan atau struktur dalam pengaksesan data yang ada di dalam database ya. Bagaimana maksudnya? Saya misalnya tutor ya, memiliki subskema atau data yang boleh hanya diakses oleh tutor. Nah, seperti itu. Mahasiswa juga memiliki integrity control ya, yang dia hanya bisa ya, mengakses atau view atau data yang hanya untuk mahasiswa. Seperti itu. Juga misalnya nanti misalnya kaprodi ya, kaprodi di UT misalnya masing-masing dia juga punya ya subskema atau view atau tampilan yang hanya boleh diakses oleh kaprodi misalnya seperti itu. Nah, misalnya admin misalnya pasti tampilan yang diberikan ya ketika masuk di e-learning juga pasti berbeda ya. Nah, pasti dia punya misalkan boleh menghapus data anggota e-learning ya dan seterusnya. Kalau saya kan nggak mungkin ya, misalnya saya hanya bisa menggunakan fasilitas yang ada di e-learning. Itu yang maksudnya integrity control punya akses ya, punya akses. Kita bisa memberikan kontrol ya, kontrol atau apa ya bahasa kerennya itu, memberikan perintah ya, kriteria ke masing-masing data yang boleh diakses oleh user. Biar nggak sama semuanya, karena kan masing-masing orang punya keperluan yang berbeda-beda ya. Contoh misalnya seperti yang contohkan dari supermarket misalnya, oh kasir hanya bisa mengakses tabel transaksi misalkan ya. Misalnya kalau adminnya bisa mengakses data transaksi, penjualan, pembelian, bisa data barang, stok dan seterusnya. Seperti itu, bisa mengubah misalnya harga barang. Ya dengan DBMS ya kita juga bisa memanfaatkan ya fast recovery ya. Fast recovery ini maksudnya kita bisa dengan cepat ya menyelamatkan data kita yang ada, akan backup ya. Jadi kita bisa secara berkala ya, merecovery data yang ada di dalam database kita seperti itu. Ya kalau yang manual kan ya kita bayangin saja, misalnya kalau ada di dalam lemari ya, misalnya kalau kita cegah dari air ya harus kita pindahkan ya dan sebagainya dan seterusnya. Tapi kalau dalam bentuk database ya
kita bisa membackup data yang kita punya. Misalkan sewaktu-waktu terjadi crash misalnya, karena tidak menutup kemungkinan juga walaupun kita pun pakai yang sistem digital, ya data kita nggak crash ya. Yang namanya peralatan listrik pasti juga akan ada masa rusaknya. Tapi dengan DBMS kita lebih mudah ya dalam merecovery data kita seperti itu ya. Sama juga ketika kita ingin berpindah eh, aplikasi ya, aplikasi DBMS misalnya kita mau pakai yang lain ya, kita juga bisa berpindah dengan cepat ya. Misalnya yang darinya SQL mau pakai SQL, mau pakai SQLi, mau pakai Postgre misalnya ya, selanjutnya kita bisa bermigrasi dengan lebih mudah seperti itu. Ya, lalu kapan kita memerlukan DBMS? Ini ada kalau di di PowerPoint yang teman bisa akses ya, di e-learning itu ada 3 ya, ada ketika satu aplikasi memberikan kompetisi yang sangat panjang dan berat selama proses data ya, ada 2 data dari komputer yang berbeda ya, ini yang teman-teman kemarin kerjakan ya di tugas 3 ya, ini kalau di distribusi ya, jadi dengan DBMS teman-teman bisa mengakses database ya, atau data itu dari komputer yang berbeda-beda ya. Nah, beda tuh ceritanya kalau kita pakai yang manual ya, datanya ya pun di sana aja. Kita kalau mau ngambil datanya ya harus ke tempatnya ya, kita bisa dikirim ya. Ya mungkin kalau dikirim ya bisa pakai JNE kalau seperti itu ya. Tapi kan kita enggak ya. Enggak ya, kalau datanya yang manual ya pasti kita, apalagi data-data yang memang sifatnya privasi ya, pasti kita harus ke kantornya langsung ngambil data ya. Tapi kalau dengan memanfaatkan DBMS ya kita nggak perlu harus ke sana ya. Misalnya kalau ada privasi yang khusus juga ya kita juga bisa cepat ya, tergantung nanti prosesnya cepat ada ya, bikinnya pasti juga tetap ada tapi tidak se lama ya dengan yang manual seperti itu. Ya itu untuk pembahasan tentang DBMS. Yang selanjutnya ada sedikit tentang berkas ya. Berkas di sini maksudnya apa? Ada sekumpulan data yang sejenis secara relasi ya. Jadinya berkas yang secara relasi maksudnya kayak tadi misalnya berkas mahasiswa ya dikumpulkan di satu tempat, misalnya tabel untuk dosen ya datanya juga di satu tempat ya. Jadinya lebih ke kalau untuk organisasi berkas misalnya ya, ini adalah metode penyimpanan dan metode asli digunakan ya pada media yang digunakan terhadap suatu berkas atau basis data ya, sedangkan kalau sistem basis data tadi adalah pengolahannya ya, kalau yang di organisasi berkas ada metode penyimpanan dan metode aksesnya. Apa sih tujuan dari adanya organisasi berkas? Jadinya biar kita dapat mengembangkan suatu metode yang dapat menganalisis data dalam jumlah besar secara cepat. Ya, organisasi berkas diperlukan selain jumlah data yang besar adalah sistem multi-user data cepat mana sekunder karena yang dapat diakses dengan mudah dan cepat. Ya, dan jadinya dengan mengembangkan organisasi berkas, ya, kita juga dunia sistem itu bisa diakses oleh multi user. Ya, seperti yang saya bilang tadi, ya, jadinya
kayak yang terdistribusi misalnya ya, kayak perbankan ya, kayak di supermarket misalnya ya, data supermarket yang besar misalnya ya, contoh kasusnya kayak yang banyak sekarang di seluruh Indonesia tuh ya, retailnya tuh kayak Indomart, Alfamart misalnya ya, kita lihat ya, itu kan datanya pasti sama ya, dengan memamerkan organisasi berkas ya, jadinya datanya bisa dipakai oleh multi user, kan datanya banyak. Selanjutnya tahapan pengembangan aplikasi ya, terdiri dua jenis tahapan, yaitu ada yang 3 tahapan dan 5 tahapan. Untuk yang 3 tahapan terdiri dari kita membuat analisis, ya, desain dan perancangan dan implementasi. Kalau yang 5 ya, ada penambahan, itu adalah penggunaan dan evaluasi. Ya, seperti itu. Ya mungkin teman-teman untuk materinya untuk pertemuan aktivitas belajar 14 dan 12 keempat untuk materinya ya. Jadinya video ini semoga membantu teman-teman dalam memahami pemanfaatan DBMS. Saya ingatkan kembali, silahkan teman-teman dikerjakan tugasnya, diupload secepat mungkin biar saya bisa memeriksa tugas teman-teman. Salam semangat dari saya. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.